Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita beroleh kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan lagi. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan buat kami pagi hari ini. Kami boleh Tuhan berikan waktu dan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Berikan kami pemahaman pengertian akan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada hari ini, sehingga firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Kita merenungkan firman Tuhan dengan tema hidupku bukannya aku lagi. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka, dan perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatakan dua macam manusia, yaitu manusia lama dan manusia baru. Manusia lama adalah mereka yang tidak mengenal kebenaran Kristus. Manusia baru adalah mereka yang ada di dalam Kristus. Orang yang tidak mengenal Allah adalah manusia lama. Mereka mengatur jalan hidupnya sendiri berdasarkan pikiran yang sia-sia. Mereka tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, atau yang kudus dari yang najis. Pikiran mereka dibutakan oleh hal-hal dunia, termasuk filsafat-filsafat yang kosong, yang membawa pada pembenaran diri sendiri, seolah-olah mereka berhikmat, tetapi sesungguhnya dibodohi oleh pikiran mereka. Secara tegas, Rasul Paulus menegur jemaat Efesus agar jangan lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga perlu adanya kesadaran eksistensi sebagai orang Kristen, bahwa orang Kristen harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tidak hidup sebagai orang yang membiarkan diri dalam berbagai macam kecemaran yang berujung pada kebinasaan. Dalam nats ini diuraikan perbedaan hidup manusia lama dan baru. Hidup manusia lama adalah sebagai berikut: pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, tidak menyembah Allah, bodoh, keras kepala, perasaan yang tumpul, menuruti nafsunya, serakah, penuh dengan kecemaran, berdusta, pendosa, amarah, pendendam, dikuasai oleh iblis, pencuri, pemalas, tidak bekerja dengan baik, tidak peduli dengan sesamanya, berkata kotor, mendukakan Roh Kudus Allah, geram, suka bertengkar dan memfitnah. Dalam ayat yang 17-19 dan ayat 25-ayat 31. Saudara yang terkasih, berbeda dengan manusia baru, hidup mereka diuraikan sebagai berikut: mendengar, mengenal, menerima Yesus Kristus, menolak perbuatan lama, hidup benar dan kudus di dalam Yesus Kristus, tidak pemarah, tidak berbuat dosa, tidak pendendam, melawan iblis, tidak mencuri, bekerja dengan baik, bersedekah, tidak berkata kotor, tidak berdusta, berhikmat, tidak mendukakan Roh Kudus Allah, tidak pendendam, dan tidak geram, tidak pemarah, pendamai, tidak pemfitnah, tidak berbuat jahat, peramah, pengasih, pengampun. Manusia baru menerima pembenaran dan pengudusan dalam Yesus Kristus, sehingga hidupnya membuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Sedangkan manusia lama menolak Allah dan penebusan Yesus Kristus, dan hidup mereka berbuah kejahatan yang membinasakan. Dengan mengetahui perbedaan hidup manusia lama dan baru, kita dapat bercermin seperti apakah diri kita. Kita mengenal diri sebagai manusia baru atau manusia lama. Di sini hati kita mampu menjawab dengan jujur akan hal tersebut.
Hal ini dapat dibuktikan melalui perbuatan kita setiap hari. Manusia baru masih bisa berdosa, tetapi mereka tidak menikmati dosa itu sama sekali. Marilah kita mempertegas keberadaan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Panggilan hidup kita sebagai keluarga Allah adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan diajarkannya kepada kita. Hidupku bukannya aku lagi. Kita harus membawa kehidupan kita untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan sebagai orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menegur dan mengingatkan kami lagi sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengenakan manusia baru di dalam diri kami Tuhan, yaitu hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya setiap hari hidup kami berkenan kepada Tuhan melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami Tuhan melakukan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.